Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di pokok bahasan kita adalah tentang perangkat lunak TIK terkini. Kalau kita bicara soal perangkat lunak, maka kita mungkin akan terbayang juga ada perangkat keras dan perangkat brainware-nya, manusianya atau hardware-nya. Bagaimana itu pembahasannya? Nah, mari kita bicarakan bersama-sama. Perangkat lunak itu berkembang sangat pesat ya. Jadi kalau dulu perangkat lunak ini menggunakan sistem aljabar boolean, jadi hanya ada 0, 1 misalnya dan sebagainya, maka kini sudah berkembang yang sangat pesat. Bitnya pun juga begitu, ada yang dulu 4 bit, 8 bit, 2 byte, double bit itu 32 bit, sampai sekarang ada 64 bit misalnya. Nah, bagaimana pembahasannya? Jadi ada jenisnya ada 3, yaitu sistem operasi, perangkat lunak bahasa, dan perangkat lunak aplikasi. Apa itu? Nah, di sini kita akan bagi menjadi perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Ini ada 3 ya. Nih, yang pertama itu adalah tentang bahasa pemrograman. Kalau kita menggunakan program yang kita jalankan sekarang ini, contohnya menggunakan aplikasi editor video, kemudian bahasa program dan sebagainya. Nah, semuanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini merupakan konverter ya. Ini yang berguna untuk mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dijalankan di dalam komputer. Ini ada misalnya Basic, COBOL, Pascal, C++, Fortran, dan bahasa pemrograman yang lainnya yang sampai sekarang mungkin menggunakan artificial intelligence yang awalnya mungkin sistem pakar ya. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi itu kalau ibarat pesawat adalah landas pacu, kalau ibarat mobil adalah jalan. Bagaimana kalau seandainya Anda melaju di jalan, bayangkan saja tidak ada jalan raya, tentu Anda tidak bisa jalan, adanya cuma sawah misalnya, tidak bisa. Jadi jalan itu merupakan jalur yang digunakan untuk dilalui mobil. Jadi sebuah komputer tanpa sistem operasi hanyalah merupakan onggokan besi, rongsokan yang tidak berguna sama sekali, tidak ada gunanya. Contohnya sistem operasi itu ya ada DOS zaman dahulu, Disk Operating System, ada Unix, ini turunannya Linux, Windows ya, IMB OS 2, Bob, Apple System dan sebagainya. Sistem operasi ini akan menyesuaikan dengan perkembangan perangkat kerasnya juga. Semakin canggih perangkat kerasnya, maka biasanya sistem operasinya juga akan naik dan tentu akan ada banyak kesempurnaan. Utility ini adalah perangkat lunak yang dibuat secara khusus. Misalnya kalau kita di komputernya itu ada Clean Master misalnya, saya sebut merek atau bukan ya. Terus untuk memperbaiki disket ada defrag ya misalnya, untuk partisi misalnya, dan misalnya Norton ini antivirus misalnya. Ada misalnya lagi yang iklannya bintang film Mandarin itu apa ya, Kaspersky misalnya dan sebagainya. Ini adalah logo-logo dari sistem operasi. Nah ini ya Ubuntu ya, Linux ya. Ini adalah Android. Nah sistem operasi sekali lagi digunakan untuk mengatur sistem kerja komputer. Di situ ada media input atau input devices. Bagaimana sebuah input dimasukkan ke dalam komputer, misalnya ada scanner, mouse, keyboard, light pen, kamera dan sebagainya. Banyak banget. Nah, yang mengatur pekerjaan itu semua dilakukan oleh operating system. Mengatur proses, bagaimana sebuah input itu kemudian bisa diproses di dalam prosesor dan dikeluarkan di layar. Kemudian mengatur outputnya. Output devices akan dikeluarkan di layar atau di printing dan sebagainya. Mengatur memori. Pernahkah Anda kemudian suatu saat komputernya hang? Kenapa? Bisa jadi kelebihan beban, kelebihan muatan. Karena ketika
Data yang dimasukkan besar, namun pemrosesannya kecil, daya tampung memorinya kecil. Penjadwalan proses ini ada misalnya PC DOS. Ini biasanya punya buatannya IBM ya. MS DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, Macintosh, dan FreeBSD misalnya. Masih banyak sekali, ada System 7 dan sebagainya. Sistem operasi ini dia akan berkaitan sekali dengan prosesor. Sekali lagi tadi saya sudah bilang, kalau prosesnya makin canggih, versinya baru, maka biasanya sistem operasinya juga akan ada versi yang baru. Nah, sekali lagi ini kompatibel ya. Kemudian yang penting lagi adalah dia bersifat cloning. Artinya secara umum memiliki dua aliran, yaitu komersial dan juga yang dibuat oleh Microsoft yang juga bersifat freeware. Ini atau bersifat open. Ya misalnya aja adalah Linux. Makanya Linux bisa dikembangkan ke versi apapun juga, terserah Anda mau mengembangkan juga boleh, tergantung kehendak Anda. Kemudian kalau sistem interaksi ini ada dua cara, yaitu menggunakan instruksi melalui penulisan perintah atau command line dialog ya. Dan yang satunya adalah pointer. Jadi menggunakan touchscreen sehingga atau menggunakan mouse misalnya, dan tentu saja ini berbasis grafis nih. Bagaimana dengan perangkat lunak bahasa? Ada banyak, ada COBOL, Pascal, C++, Fortran, BASIC dan sebagainya. Ini digunakan untuk bahasa program yang bisa menerjemahkan logika pikiran manusia ke dalam bahasa komputer, yang kemudian ada dua ya, ada interpreter dan satunya apa? Compiler. Nyaris lupa saya. Kalau interpreter itu membaca per line komen kemudian dieksekusi, tapi kalau compiler dibaca keseluruhan baru kemudian dijadikan satu aplikasi. Biasanya berekstensi COM atau EXE. Oke. Macam perangkat lunak bahasa ini misalnya ada aras rendah, aras menengah, dan aras tinggi. Apa bedanya? Aras rendah itu langsung bisa dieksekusi oleh komputer, misalnya assembler, RPG itu repeat program general ya. Nah, kenapa? Karena lebih cepat. Kalau aras rendah, aras menengah bagaimana? Ini dekat dengan manusia, dekat juga dengan mesin tengah-tengah, misalnya Fortran. Ini formula translator. Biasanya dulu loh ya, ini banyak digunakan untuk konstruksi. Tapi sekarang tentunya udah nggak kayak gitu lagi. Aras tinggi bagaimana? Ada Basic, COBOL, Pascal dan sebagainya yang itu mudah dimengerti oleh manusia, namun tentu akan lebih lambat kalau dibandingkan dengan assembler, dan perlu tadi yang saya katakan ada compiler ya. Program aplikasi, wah ini banyak banget. Hampir setiap orang bisa membuat ini, apalagi sekarang ada Android ya. Ada word processing, ini pengolah kata, program database, program spreadsheet. Wah, ini ngetren ini ya. CAD/CAM ya. Program layout, ini untuk publisher biasanya aplikasi multimedia misalnya. Word processing tadi sudah kita singgung, ada WordStar dulu ya. WordStar, WordPerfect. Waduh, saya masih ingat ketika menggunakan dua ini jago semuanya. SeaWriter saya pernah pakai, tapi ini lebih sulit ya. Kemudian berkembang ada MS Word, ada WordStar. Wah, WordStar ini lagi. Database-nya ada Access, SQL Server, MySQL, Oracle dulu ada Clipper, Foxbridge, FoxPro. Ini semua pengolah database ya. Nah, sekarang tentu banyak orang banyak menggunakan MySQL karena kecil. Kalau spreadsheet, wah dulu ada Lotus, ada Quattro Pro, saya pernah pakai semua. Supercheck. Sekarang ada Excel, ini yang ngetren ya. Jadi kalau rasanya kalau orang belum pernah pakai Excel, sekarang kayaknya sih ketinggalan. Hampir semuanya sepertinya pernah pakai. Dan sekarang teknologi berkembang secara online, Excel online ya. Oke, kemudian CAD, Computer ID Design dan CAM. Ini contohnya adalah AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW dan Photoshop. Gunanya untuk menggambar di komputer. Nah,
Dengan menggunakan program-program ini maka layouter sekarang, desain sekarang berkembang sangat pesat sehingga bisa digunakan program-program yang sangat canggih dan hasilnya sangat luar biasa. CorelDRAW berkembang juga sangat pesat. Layout artikel Backmaker, Ventura, Harvard Publisher, Newsmaster, banyak lagi. Sekarang juga masih banyak lagi. Ini digunakan untuk layout majalah biasanya. Backmaker dulu banyak untuk koran ya, sama majalah ya. Kemudian aplikasi multimedia, wow, ada Sony Vegas, ada Filmora, banyak banget. Anda mau pilih yang mana mah terserah, asalkan sesuai aja. Kalau di Android kita mengenal lagi master video editor, banyak sekali. Mereka tentu ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Adobe Premiere misalnya, After Effects ya kan. Oke. InDesign. Nah, desain itu yang ini tadi. Layout itu InDesign. Layout majalah bisa, layout koran bisa. Kemudian MIDI. Waduh, ini sampai sekarang masih ngetrend sepertinya. Dan ini banyak digunakan oleh produser musik produser. Ini gunanya untuk membuat sebuah musik. MIDI itu adalah kepanjangan dari Music Instrument Digital Interface. Isinya hanya notasi ya. Ini bisa dihasilkan oleh perangkat keras seperti keyboard ya. Mereknya banyak, ini ada Roland, Yamaha, Korg. Juga bisa menggunakan saya lupa Cakewalk Home Studio. Saya dulu awalnya pakai itu, tapi sekarang ada Fruity Loop ya, FL Studio. Banyak banget. Ini untuk menghasilkan musik. Jadi sekarang kalau misalnya mau menghasilkan musik tidak perlu menggunakan perangkat keras, gitar, ada gitar elektronik dan semuanya ada di FL Studio. MP3, Anda pernah tahu kepanjangan MP3? Musik profesional. Layer 3. Berarti ada layer 1 dan 2. Oh ya, ada layer 4 juga. Kalau layer 4 ada videonya. Nah, kemudian kualitasnya ini sudah bagus dan sudah dikompres sehingga ini sangat ringan dan bisa jalan di mana-mana, di platform apapun, baik di komputer maupun di handphone. MPEG Motion Picture Expert Group ini adalah sebuah kompresi format video yang banyak digunakan ya. Kemudian AVI Audio Video Interleave ini tidak terkompresi atau lebih utuh. Biasanya kalau akan diedit ulang ini banyak yang digunakan. Kemudian QuickTime ini adalah mirip AVI tetapi basisnya Intel dan ini kompresinya lebih baik sehingga lebih banyak digunakan. Kemudian kalau fungsi perangkat lunak atau software ini merupakan bahasa yang digunakan untuk kegiatan seperti menghitung, menggambar, menghasilkan suara dan sebagainya. Intinya adalah sebuah aplikasi. Sehingga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, kita akan makin dimudahkan sehingga kita bisa lebih baik dalam bekerja. Demikian bahasa kita. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.